Saya lihat rekaman aja lah, nanti ngajinya di YouTube. Boleh nggak? Boleh, silakan. Tujuannya menuntut ilmu. Tapi ada keberkahan yang harus kita cari, yang harus kita raih. Ya. Kalau kita ngaji bermajelis seperti ini, selesai ngaji kita bisa cium tangan sama ustadznya. Kita bisa ambil barakah dari orang-orang soleh yang hadir di tempat-tempat ini. Tapi kalau ngajinya di YouTube, bisa nggak kita salam? Bisa nggak kita mengambil berkah? Masya Allah. Manfaatnya ada, tapi barakahnya yang kurang. Punya anak, anak kita diajak sono. Nah, pengajian malam Sabtu, kesawean. Pengajian malam Jumat, kesawean kita. Jadi lupaan andrikillah. Wa mayyam al-dzalika, barang siapa yang melakukan seperti itu, faulaika humul khasirun. Mereka itu rugi amat sih lo. Sampai lupa Allah, padahal yang ngasih rezeki Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarramun wal Mukarramun, segenap jamaah yang subuh Kamis gabungan, wabil khusus guru kita Al-Ustaz Haji Abdullah Tahim, sarjana sosial Islam, para guru-guru kita yang lainnya yang kita harapkan kehadirannya, ketua dan pengurus serta jamaah dari Mushola Nurul Amal, BKM dan jamaah dari Mushola dan Masjid yang ada di RW 08 dan sekitarnya. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran, kemurahan serta kasih sayangnya yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, diluruskan niat kita untuk sama-sama kita menghadiri kegiatan rutin setiap hari Kamis, yaitu kuliah subuh Kamis gabungan. Insyaallah kehadiran kita di tempat yang mulia ini senantiasa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pada pagi hari ini langsung disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Abdul Tahim, sarjana sosial Islam, dan
dan nanti setelahnya akan dilanjutkan dengan tausiah yang insya Allah sesuai dengan jadwal akan disampaikan guru kita Al-Ustaz Abdul Qohan. Kita dengarkan dan kita simak takbir yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abdullah Tahim, Sarjana Sosial Islam kepada Ustaz Abdullah dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'liman mubarakan fi kulli hayati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini mas sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berada di Musala Nurul Amal. Senantiasa kita mendapatkan amal yang berjaya insyaallah Subhanahu wa taala. Wa ruya Syekhuna Al-Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, saya telah mendengar Rasulullah SAW berkata, yaqulu innama a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Niat ngaji, niat ngaji, niat sembahyang, niat menuntut ilmu, niat. Jadi kita ini masing-masing punya niat beramal, dan beda-beda. Niat itu ada namanya azam. Azam itu niat. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita menakar niat, kita bertawakal Allah Subhanahu wa taala, azam. Bahwa setiap Kamis kita telah berazam, berniat, kita kumpul di mushola, kita azam. Kalau sholat, waktu sholat kita niat. Wa inna malikulli imrin malawas. Dan sesungguhnya tiap-tiap amri, tiap-tiap manusia itu manawa. Nawa itu punya nawa itunya. Tiap manusia punya nawa itunya. Ini ngajar pengen niatnya pengen viral ya. Pengen dipanggil guru. Nah, kita ngaji ini ingin apa nih ya? Yang jelas kita menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dunia apapun. Faman kana hijratu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang niat semata-mata karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka ia mendapatkannya itu. Cari ridha Allah dapat, cari ilmu Allah dapat, cari kasih Allah dapat. Faman kana hijratu lidunya, barang siapa niatnya karena dunia, yusibuha, dia juga meraihnya juga semata-mata dunia. Ingin ngetop dunia, ingin fulus, dunia dapat. Au amarti yuntimha, atau ingin perempuan. Ini hijrah karena perempuan. Ngasih kali ada janda gitu. Kayak Bangwar yang maksudnya ini janda yang jadi sesar ini. Ya, itu niat, itu kata Nabi ya. Nah, itu hijrah itu
Ketika sahabat di kota Makkah itu ada perempuan. Di Mekah kagak mau karena hijrah ke Madinah, mudah-mudahan di Madinah mau gue gitu. Sama kita juga. Kita di ngaji ngapain nih? Tapi kabar anak muda. Mudah-mudahan yang kenal sama cewek gitu. Jadi gitu ya. Niatnya. Atau dijodohin. Sudah sombak, sudah jodohin gimana? Dijawab ya. Jodoh. Niat itu. Fahijratuhu ila ma hada'u ilaih. Jangan di dasar kita. Atau niat untuk memakmurkan musola kita. Innama ya'muru masjidallah. Niat ingin mengamalkan ilmu, ingin silaturahmi, dan semuanya pahala. Dunia juga. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhiqu amwalakum wa auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala manggil iman kita. Iman kita dipanggil. La tulhiqu amwalakum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian lalai dari amwalakum, dari hartamu, wa auladukum, dari anak-anakmu, min dzikrillah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita punya mobil baru, gelap dulu, sehingga kita ngaji kita lupa. Ya kan? Gara-gara kita punya HP baru, dari habis kisah atau dulu HP baru, yang mereknya punya ini baru lagi butuh keren. Biasa dulu pada punya anak, anak kita diajak promo, habis pengajian malam Sabtu, kesemuanya, pengajian malam Jumat, kesemuanya dekat kita. Jadi lupaan andzikrillah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan seperti itu, fa ulaika humul khasirun. Mereka itu rugi amat sih lo. Sampai lupa Allah, padahal yang ngasih rezeki Allah. Makanya ulama kita nyari rezekinya dikit, ikhtiarnya dikit, berdoanya banyak. Doanya banyak. Ada orang usahanya banyak, doanya dikit. Makanya ini Allah Subhanahu wa taala kita dikasih schedule, ya, subuhnya jam 4 kita sampai musola. Kita zuhur jam 12 udah di musola lagi. Asar jam 3 di musola lagi. Maghrib jam 6 musola lagi. Isya jam 7 terus. Maksudnya membanyak ingat Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya. Kan wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha huwa hasbuh. Kalau cukupin ya cukup. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan anfiqu membelanjakan, mengeluarkan mimma, sebagian. Kata Yesus, untung ada mimnya bolongnya kecil, 2,5%. Paling banyak 10% kita. Kalau Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya, seluruh. Kalau Umar bin Khattab setengah hartanya untuk Allah dan Rasulnya, dan jiwa raganya untuk Allah dan Rasulnya. Sahabat lain ada yang setengah, jangan. Sepertiga ya jangan, sepertiga jangan untuk Allah, karena Nabi lebih tahu. Makanya iman yang paling hebat Abu Bakar Siddiq, timbangannya paling berat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadatul maut. Sebelum datangnya mati. Kalau mati alhaqumut
Takatsur hatta zurtumul. Iya, harta kita nggak dipakai lagi deh. Sekarang mumpung hidup, kita punya motor, ajak ke budak motor kita. Makmur kan motor masih kita. Siapa lagi kalau kita? Motor kita. Ajak tuh harta kita tuh. Isiin tuh kantong. Ini rambut kotak ya. Sebelum datang Rabbi laula akhrastani ila ajalin qarib. Orang sebagian mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, tangguhkanlah ila ajalin qarib, apabila nanti udah waktu tua dah. Wa as-sadaqa fa akrim fa akum min sholihin. Biar nanti saya udah tua waktu sedekah, biar menjadi orang yang soleh katanya. Sebagian nih gitu, orang Yahudi gitu, nanti aja dah lantaran kalau udah tua lah. Walam yu'akhirullahu nafsan, barang siapa yang Allah tidak mengakhirkan, tidak menangguhkan, idza jaa ajalahum, apabila ajalnya telah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui sangat baik. Jadinya Allah itu nggak sampai diatur-atur dah. Dapat rezeki Allah dah keluarin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu ubuduhu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, a'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu yang ahad, yang ahad. Khalaqakum wal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dulu juga sama, agar menjadi la'allakum tattaqun, takwa. Takwa ini dalam kitab ini mengatakan orang yang takwa itu adalah orang yang merawat. Takwa itu dirawat. Salat kita dirawat. Salat kita rawat. Salat itu maksud salatnya itu dirawatnya berjamaah dulu. Berjamaah dirawat. Orang yang merawat salat berjamaah terus, pasti dia nggak akan pernah sakit. Nah, di Mawe ini contoh ini. Kata kita juga kurang, begitu terus nih. Mau masjid terus, nanti rolling, sehat terus. Ya, merawat sholatnya. Tapi nggak sampai di situ, tumaninanya juga dirawat. Jangan gerabak gerubuk saja. Tumaninanya. Kemudian bacaannya juga. Nah, Al-Quran bacaannya tanya Al-Quran tuh. Kajian Al-Qurannya dirawat namanya. Dalam kitab lain takwa itu sering tuh namanya kitab Duratun Nasihin. Takwa itu karena tawadu, rendah hati, ini. Lawannya takabur. Koknya qanaah, rasa cukup. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah nih hari ini dapat amplopnya 50.000 sama gitu kan ya, 50.000. Kita bilang alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Nanti ajarin tuh. Kita khotib jauh-jauh Tanjung Priok sama-sama 150. Jadi kita tahu. Bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Itu pengurusnya ngira yang dipaham dia udah negara habis. Kalau jauh dapat Depok dikasih sekian di UP ini. Berapa? 700. Alhamdulillahilladzi taqimu sholihah. Dia nyari nanti cara bersyukurnya begitu. Kemudian orang yang qanaah itu lawannya tomah.
Koma ini adalah orang yang apa? Orangnya nggak pernah cukup koma. Takwa. Kemudian orang yang takwa itu memiliki sifat wa'u wa'arok, hati-hati, jangan berabah buruk. Lawannya gopilin. Gopil adalah orang yang gopil. Di atas gopil ada nisyan. Nisyan itu dia bukan gopil kan ada berasa. Di bawah gopilin ada juga tuh. Araital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yukadzibu wala yaqutu 'ala ta'am. Fawailul lil musallin. Fawailul musallin itu orang yang lalai dalam sholat. Yang terakhir takwa itu yakin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Jangan menjadi orang yang syakok. Syakak itu shock. Kalau bahasa Inggris shock. Gerabah dulu, nanti orang shock itu. Kalau bahasa Inggris itu gelisah. Itu awalnya kata syakok. Dalam bahasa sufinya orang yang barang yang subhat, yang barang yang ragu-ragu. Imam Syafi'i gitu, ketika lagi berenang ada apel. Ini ada apel nih, saya dimakan. Nemu dia, ini barang subhat nih, pasti ada yang punya. Imam Syafi'i, pasti ada yang punya nih. Dicari yang punya, ketemu orangnya. Oh, kamu ambilnya, kamu saya akan hukum, kamu akan bekerja selama berapa tahun tuh di saya. Imam Syafi'i itu bekerja selama anggaplah setahun gitu ya. Kurang, setahun lagi kamu akan saya kasih hadiah kepada anak saya yang buta, yang budak, yang bisu gitu ya. Kasih, katanya buta itu dia nggak pernah melihat maksiat, budak nggak pernah mendengar yang buruk-buruk, bisu tidak pernah mengucapkan yang buruk-buruk. Itu maksudnya. Takwa. Alladzina ja'ala lakumul arda firasya. Dan Allah menciptakan bagi kamu arda, bumi firasya yang luas, yang rata. Yang rata. Wassamaa bina'an. Dan langit yang menjadi atap. Wa anzala minas sama'i fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Dan Allah menurunkan hujan dari langit. Ba'khraja bihi minas samarat, tumbuh-tumbuhan pada hidup. Padi hidup, palawija hidup, rizqan lakum sebagai rezekinya. Dengan sebabnya hidup, tumbuh-tumbuhan. Wala taj'alu andada. Janganlah kamu menyebutkan Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Wa man lam yu'minu billahi wa rasulih, barang siapa yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Sesungguhnya orang-orang kafir Allah menyediakan neraka yang menyala-nyala. Nah, itulah dua ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebabnya itu Allah memberikan rezeki kepada kita, dengan turunnya hujan kemudian Allah menumbuhkan pohon-pohonan dan sebagainya rezeki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, perlu kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini acara kita diliput oleh Bang Fikri dari channel 08 TV. Insya Allah nanti kita bisa saksikan nanti acara ini di YouTube. Di YouTube nanti ada acara kita ini dalam rangka untuk syiar. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini masjid kita, musola kita yang dari RW08 khususnya bertambah syiar, sehingga bukan hanya dilihat oleh warga
yang ada di RW08, tapi bisa dilihat kulit siapa saja nanti di YouTube. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sama-sama kita dengar dan kita simak tausiah pada pagi hari ini yang diorganisasi guru kita Al-Ustaz Abdul Qahar. Pada Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا آمين ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Kiai Haji Amrullah Taim. Dan juga yang saya hormati segenap pimpinan DKM Mushola Nurul Amal, tokoh masyarakat, para alimul ulama, para asatidz dan asatidzah, dan para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Levelnya naik paling tinggi, tapi kadang-kadang suka nyungsep juga iman kita. Ya. Kalau lagi imannya naik, masya Allah, ibadah yang wajibnya dijalankan, yang sunnahnya pun tidak lewat. Kalau lagi imannya naik, masya Allah, puasanya bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun dijalankan. Kalau lagi imannya. Tapi terkadang manusia suka mengalami yang namanya futur. Futur itu adalah kadang-kadang kita suka merasa bosan, suka merasa capek dengan ibadah kita. Nah itulah pada saat dimana iman kita sedang landing, lagi turun iman. Seperti itu. Nah ini penting, makanya pelajaran mengenai iman, pelajaran mengenai keimanan kita kepada Allah itu seharusnya mungkin hampir setiap hari, setiap pekan, bahkan setiap bulan harus kita upgrade, harus kita perbaharui iman kita. Ya. Sekarang belajar tentang bab iman, ya. Belajar lagi tentang bab-bab yang lain, nanti pekan depan ataupun bulan yang akan datang belajar lagi tentang iman, ya. Karena penting. Naik turun begitu ya, keimanan kita. Ini imannya orang-orang yang awam seperti kita. Imannya orang-orang yang awam. Maka menarik, bagaimana seseorang bisa mencapai derajat keimanan yang sangat tinggi, level keimanan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita semua dalam setiap ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah memiliki keimanan, sudah punya iman, itu sudah ada dalam diri kita. Bagaimana cara kita mengupgrade keimanan kita? Senantiasa mengamalkan lanjutan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi itu, iman tempatnya adanya di hati. Percaya atas tasdiqu bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempercayai, meyakini apa yang dibawa, apa yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu iman, adanya dalam hati. Makanya tadi sedikit bahas masalah niat. Adanya di mana? Ada di hati. Niat kita mau apa? Belajar, menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu seluruh bagaimana kita supaya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, senantiasa dijaga adab dan etika bagi kita untuk menuntut ilmu. Adab dan etikanya Allah sudah mengajarkan itu dalam Al-Quran. Allah sudah mengajarkan dulu ketika Nabi Musa alaihissalam. Kita kenal Nabi Musa alaihissalam adalah seorang disebut dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Senantiasa terus bercakap-cakap dengan Allah, berbicara dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, adakah hamba-Mu di antara hamba-Mu yang dia adalah seorang yang alim,
yang ilmunya lebih tinggi daripada aku, kata Nabi Musa. Jadi Nabi Musa bertanya kepada Allah, adakah orang yang alim, orang yang ilmunya lebih tinggi daripada Nabi Musa? Kata Allah, ada. Kata Allah, ada. Di antara hamba-hambaku ada seseorang yang alim, yang lebih ilmunya lebih tinggi daripada engkau, yang ilmunya yang engkau tidak miliki. Kata Nabi Musa, di mana aku bisa bertemu dengannya? Aku akan belajar ilmu tersebut kepada hamba-Mu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jalanlah engkau menuju ke barat, kemudian sampai engkau bertemu dengan pertemuan di antara dua laut. Dalam Al-Quran disebut dengan Majma'ul Bahrain. Sampai engkau bertemu dengan dua laut tersebut, ya, pertemuan antara dua laut tersebut, kau akan bertemu dengannya. Pertemuan antara dua laut itu kan luas. Nabi Musa bertanya lagi, di mana tempatnya aku bisa bertemu dengannya? Kata Allah, ya, engkau bawa satu kantong ikan yang sudah mati, engkau bawa selama perjalanan engkau, ya, selama perjalananmu. Kemudian kalau ikan itu hidup, di mana tempat engkau berada, disitulah engkau akan bertemu dengannya. Ya, dibawa selama perjalanan jauh, Pak, perjalanannya. Dia bawa satu kantong ikan, yang ikannya itu sudah mati, dibawa. Sampai lelah, sampai belum. Nabi Musa itu nggak pernah lelah dalam perjalanan. Dalam perjalanannya dia nggak pernah merasa lelah sampai ke tempatnya. Ya, sampai ke tempat. Satu ketika dia sedang istirahat tertidur, dia bersama dengan seorang sahabat yang bernama Yusa. Bersama dengan seorang sahabat. Kata Nabi Musa kepada Yusa, ya, perhatikan ikan ini. Kalau dia hidup, bangunkan. Ya. Nabi Musa tidur dan Yusa menjaga. Ketika ikan itu hidup, Yusa itu lupa memberitahu kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa bangun kemudian melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan, Nabi Musa merasa sangat letih, capek. Gak pernah Nabi Musa merasakan lelah, merasakan letih dalam perjalanan, kecuali sudah sampai di tempat. Akhirnya Yusa mengatakan kepada Nabi Musa, aku lupa tadi memberitahu engkau bahwasanya tadi ikan ini hidup. Ya, ikan ini hidup. Kemudian di mana ikan itu hidup, kita kembali ke tempatnya. Balik lagi ke tempat. Akhirnya bertemulah Nabi Musa dengan Khidir. Siapa? Orang yang paling alim, orang yang lebih alim daripada Nabi Musa, Nabi Khidir. Disitulah Nabi Musa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya menuntut ilmu dengan baik. Pertama, dikatakan, ya, jangan, kata Nabi Musa, jangan sampai engkau bertanya sesuatu yang ketika aku belum selesai menjelaskan. Kan begitu kisahnya ya. Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya, diajak jalan ke sana, jangan pernah membantah, jangan banyak nanya, ya, jangan bantah apa yang sudah dilakukan oleh gurunya. Begitulah etika menuntut ilmu. Ya. Etika menuntut ilmu. Bahkan Nabi Musa sendiri mengharap kepada Allah, ya, satajiduni insyaallah minas sabirin, mudah-mudahan aku sabar. Tapi Nabi Musa tidak sabar, bertanya terus, makanya selesailah pelajaran dari Khidir. Ya, artinya begitulah etikanya seorang penuntut ilmu. Jangan pernah membantah apa yang dikatakan oleh gurunya. Yang kedua, jangan membanding-bandingkan. Ya, kita di sini banyak para asatid, di RW8 banyak. Mungkin ada yang belajar dengan ustadz ini, belajar dengan ustadz ini. Ketika belajar dengan semua ustadz itu, jangan pernah membandingkan. Ustaz, saya belajar sama ustaz ini begini. Kok sama ustaz beda? Nggak boleh. Nggak ada etikanya, nggak ada adat belajar seperti itu. Ikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ini etika. Salah satu etika dalam menuntut ilmu yang terkadang kita lupa untuk melakukan hal tersebut. Ya, etikanya. Makanya keimanan. Untuk mendapatkan keimanan, cari ilmu yang bermanfaat. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jaga etika kita dalam menuntut ilmu, akhlaknya, adabnya. Insyaallah, ya, ini yang menjadi kadang kan kita suka sama ustaz, suka seenak-enaknya. Bukan ustaz yang pengen dihormati, bukan ustaz yang pengen diagung-agungkan, tapi etika kita dalam menuntut ilmu harus dijaga terhadap orang yang lebih alim. Ya, insyaallah. Kalau di luar pengajian sih silakan, ya. Di luar pengajian silakan mau bercanda. Kan kata Rasulullah juga faksa'ah wa sa'ah. Ada saatnya. Semua ada saatnya. Saat kita sedang menuntut ilmu, ada saatnya kita serius. Sudah selesai, ada saatnya kita bersenda gurau. Ada saatnya kita
kita bercanda. Sa'ah wa sa'ah. Makanya kan ketika kalau lagi keadaan berkumpul kayak gini, masya Allah, semuanya kelihatan takwa kepada Allah SWT. Iya. Makanya ada saat-saat. Ya. Kata para sahabat, kata Rasulullah SAW, ya, itu dikatakan, kenapa ada saat-saatnya? Ya. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ketika kami sedang bersama dengan engkau, kami merasa seperti orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Tapi ketika kami kembali ke rumah, pulang ke rumah, seakan-akan kami jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya artinya segala sesuatunya itu ada saat dan saatnya, ada masa, ada masanya. Ada saatnya bagaimana keimanan kita naik. Makanya pentingnya kita bermajelis ilmu, cari majelis ilmu sebanyak-banyaknya, karena kehidupan kita ini, ya, insya Allah, ya, orang yang senantiasa bermajelis ilmu nanti akan disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Disebutkan tempat ini akan senantiasa dinaungi oleh para malaikat, orang yang hadir di majelis ilmu. Penting bagi kita hadir di setiap majelis ilmu. Intinya adalah disuruh ngaji, ya, disuruh ngaji. Saat saya nggak sempat ngaji, saya ngajinya lewat YouTube aja lah. Kan Bang Fikri sekarang direkam nih, ya. Saya lihat rekaman aja lah, nanti ngajinya di YouTube. Boleh nggak? Boleh, silakan. Tujuannya menuntut ilmu. Tapi ada keberkahan yang harus kita cari, yang harus kita raih. Ya. Kalau kita ngaji bermajelis seperti ini, selesai ngaji kita bisa cium tangan sama ustadznya. Kita bisa ambil barakah dari orang-orang soleh yang hadir di tempat-tempat ini. Tapi kalau ngajinya di YouTube, bisa nggak kita salaman? Bisa nggak kita mengambil berkah? Masya Allah, manfaatnya ada, tapi barakahnya yang kurang. Ya. Ini kan disebut keberkahan, berkah. Karena kita senantiasa berkumpul dengan orang soleh. Kalau kita berkumpul dengan orang soleh, otomatis orang akan menganggap kita menjadi orang soleh. Di situ terletak keberkahan. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita. Oh, si Anu mah ngumpulnya sama orang, sama kiai, sama ustaz, pasti kita dipandang menjadi baik. Ya. Walaupun tadi saat ada saatnya, bukan berarti ada saatnya itu sekarang mau mabok, ntar sholat kita sholat, kan mabok lagi. Gak bisa, bukan seperti itu. Akan tetapi ada saat dimana kita berkumpul dengan orang soleh, kita menjaga etika kita. Ada saat kita berkumpul dengan keluarga, kita menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kita, suami yang baik bagi istri-istri kita. Ya. Artinya ada saat-saat. Disinilah keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara mengupgrade keimanan kita? Di setiap ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, lihat perintah di depannya. Lakukan perintah tersebut. Maka disitulah letaknya di mana kita bisa meningkatkan, mengupgrade keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah kurang 5 menit. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kekuatan istiqamah untuk tetap terus hadir di majelis-majelis ilmu, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 11 Juni 2021 insyaallah bertempat di Mushola Nurul Islam yang alamat di Kecamatan Gadung, RT 004 RT 08, dan waktunya dari Ba'da Maghrib sampai waktu Isya dengan guru kita Ustaz Haji Muhammad Nurdin. Adapun untuk hari Ahad tanggal 13 Juni ada kajian Ahad subuh yang tepatnya di Masjid Jamil Huda. Adapun guru yang akan menyampaikan ada 3, yaitu Ustaz Abdul Qahar, Ustaz Dr. Andes Haji Sri Walu MM serta Ustaz Muhammad Husni Tamrin. Adapun jadwalnya untuk minggu pertama adalah Ustaz Sri Walu MM, Ahad kedua Ustaz Abdul Qahar, Ahad ketiganya Ustaz Muhammad Husni Tamrin, dan untuk besok insyaallah akan disampaikan guru kita Ustaz Abdul Qahar. Adapun untuk undangan sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu wa radallahu ta'ala wa sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amna wa ikafir qasidan. Ya Rabbana ka hamdu wa lakal mulku wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim.
السلطان اللهم صل على نور الأنوار وسيد الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا مولانا محمد المختار وعلى الأخبار وصحبه الأخيار أتداني أمر الله والإفطار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم ورحمة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيها اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين صلى الله